Pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi bersama saya Nurjana. Selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hit dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Saat ini hadir bersama saya Sri Agustina, Kadif Digital Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Bongkar sindikat penerimaan aparat. Sindrom yang mendorong masyarakat pencari kerja berlomba-lomba menjadi pegawai negeri sipil atau PNS tampak sudah membudaya. Profesi PNS seakan menjadi sebuah pekerjaan impian bagi masyarakat karena sejumlah alasan. Namun, dalam kompetisi itu ada saja segelintir oknum yang memanfaatkan situasi tersebut dengan menghalalkan segala cara. Praktik lancung itulah yang terjadi saat proses seleksi kompetisi dasar calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kejaksaan 2023 di Lampung. Polda Lampung terus mendalami perkara sindikat joki CPNS Kejaksaan. Terungkap otak dari perbuatan yang dilakukan 5 orang tersebut merupakan alumnus Institut Teknologi Bandung atau ITB berinisial IN. Kelima orang itu berbagi peran dalam mengikuti tes. Polisi sudah melayangkan surat panggilan untuk kelima terduga pelaku tersebut untuk menjalani pemeriksaan. Namun, 2 orang yakni berinisial IN dan RE belum menghadiri panggilan polisi. Sejauh ini polisi sudah memeriksa 9 saksi dengan 2 orang ahli dalam kasus itu. Sementara tersangka yang ditetapkan sejauh ini baru 1 orang perempuan yang juga mahasiswa ITB berinisial RDS yang berperan menjadi joki. Meski sudah ditetapkan tersangka, polisi tidak melakukan penahanan. Tersangka hanya dikenakan wajib lapor karena yang bersangkutan dianggap kooperatif. Publik mengapresiasi langkah yang dilakukan Polda Lampung dan tim internal kejaksaan yang menangkap tersangka dalam sindikat joki CPNS Kejaksaan. Jaksa Agung juga menyatakan tidak segan akan menindak tegas termasuk jika ditemukan keterlibatan orang dalam atau pihak internal kejaksaan. Kejaksaan juga siap menurunkan tim internal pengawasan di intelijen agar proses rekrutmen berjalan dengan transparan dan objektif. Namun, semua upaya itu mestinya bukan sekadar pencitraan. Aparat penegak hukum harus berani membongkar sindikat joki CPNS Kejaksaan yang merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem seleksi CPNS. Praktik joki CPNS adalah tindakan yang melanggar hukum dan etika. Dalam upaya mencegah dan menindak tegas praktik tersebut, pihak terkait seperti kepolisian dan panitia seleksi terus melakukan pengawasan ketat selama proses seleksi CPNS berlangsung. Sanksi pidana bagi peserta yang terlibat dalam praktik joki ujian CPNS dapat mencakup berbagai aspek hukum. Berdasarkan informasi yang ditemukan, sanksi tersebut dapat mencakup pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, setiap orang yang tidak memenuhi syarat sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan dinyatakan lulus seleksi dengan cara curang dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan keputusan perekrutan sebagai CPNS. Selain itu, pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 juga mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana dalam transaksi elektronik yang dapat mencakup pidana penjara dan atau denda. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku joki CPNS juga melibatkan proses hukum yang berlaku di wilayah hukum masing-masing, termasuk proses penyelidikan, pemanggilan, dan pengadilan.
Kasus-kasus yang terkait dengan joki CPNS telah menunjukkan bahwa pelaku dapat ditangkap dan diminta oleh pihak kepolisian serta dapat dijatuhi sanksi sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya, masyarakat juga diimbau jangan mudah percaya terhadap pihak yang bisa mengurus atau mempermudah proses rekrutmen menjadi pegawai kejaksaan. Jangan sampai sejak dari perekrutan insan adiaksa muda sudah cacat dan mencorong institusi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum. Penyelenggaraan CPNS yang baik tentu akan menghasilkan SDM yang berkualitas dan profesional. Sebaliknya, penyelenggaraan CPNS yang dimulai dengan menabrak etika dan menghalalkan segala cara, tentulah menghasilkan aparat hukum buruk di tengah masyarakat. Baik, Mbak Cici, apa menjadi sorotan Lampung Pos tajuk minggu ini? Ya, baik Mbak Nur. Lampung Pos kali ini mengangkat tajuk tentang membongkar sindikat rekrutmen PNS ya, pegawai negeri sipil yang beberapa pekan terakhir ini sedang trending juga ya di Lampung karena ternyata terbongkar. Jadi rekrutmen PNS di Kejaksaan Negeri itu memakai joki. Karena petugas itu awalnya memang curiga, kemudian tapi tetap membiarkan untuk memastikannya. Setelah perjalanan akhirnya ketahuan bahwa ternyata yang namanya yang ikut peserta itu adalah bukan yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu ternyata sebagai joki untuk meloloskan si calon peserta itu. Kemudian akhirnya ini yang terbongkar. Dan kasus ini juga sedang terus diusut ya. Penetapan tersangkanya sudah dilakukan, tetapi hanya untuk wajib lapor. Nah, ini harusnya rekrutmen seperti ini kan awal cikal bakal, namanya benih ya. Itu memang harus benar-benar menyaringnya. Jika tidak, tentu nanti kalau benihnya saja tidak baik, bagaimana nanti kelak dia akan tumbuh dan berkembang, tentunya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang harus dijaga. Dan kita apresiasi kasus ini diungkap, tapi harus dituntaskan. Betul. Itu yang menjadi bahasan dan tajuk kita di hari ini. Jadi ini sangat penting ya Mbak, sehingga menjadi perhatian Lampung Pos bagaimana agar praktik joki ini juga tidak terjadi lagi di kemudian hari. Betul. Begitu ya Mbak. Ya, karena memang masyarakat umumnya juga mengetahui ya, ada beberapa tempat atau rekrutmen itu yang itu tadi tidak joki, bersih, banyak-banyak joki, ada yang main belakang, main KTBLC. Nah, diharapkan ini semakin dihilangkan lah ya, bahwa benar-benar rekrutmen, apalagi ini aparatur negara ya, aparatur negara itu harus benar-benar bagus dalam rekrutmen supaya outputnya nanti juga bagus. Oke, betul Mbak Ci, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Metro TV Lampung, ada masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Mbak Sri Agustina. Baik Mbak Ci, tadi dijelaskan bahwa perekrutmen PNS itu harus bersih ya Mbak, apalagi ini jadi cikal bakal. Nah ini Mbak, praktik joki yang seperti ini apakah hanya ini saja Mbak? Apakah hanya ini yang baru ketahuan atau seperti apa Mbak? Ya. Sejatinya banyak ya, ada beberapa kasus ya yang sudah mencuat sebelum-sebelumnya. Tapi memang belakangan terakhir ini kita kan untuk rekrutmen kan memang agak zero ya. Iya, betul. Jadi memang dijeda dan setiap ada rekrutmen ada indikasi ketahuan. Pertama kita menyatakan bahwa itu sebenarnya langkah bagus ya. Ternyata seleksi ini pengawasannya cukup ketat gitu. Kedua yang kita miris juga, kok masih ada yang berani seperti itu. Biasanya sih tidak memakai joki ya, tapi main belakang. Nah, tetapi kan sekarang modelnya transparan ya. Walaupun main belakang,
harus ada hasilnya seperti apa tesnya, karena kan terbuka nih sekarang, begitu dicek harus hasilnya bisa diketahui secara umum oleh publik. Nah, inilah yang membuat akhirnya perjokian mereka yang tidak siap ya, walaupun punya duit misalnya, tapi kalau misalnya hasilnya jeblok kan pasti dia akan kegeser juga. Akhirnya joki ini yang digunakan. Nah, tentunya pengawasan ini harus tetap melekat dan harus tetap ada. Kemudian juga salah satunya juga jangan hanya sebagai performan aja, bahwa kita melakukan penegakan tapi tidak diusut tuntas dan masih ada akhirnya kasusnya tenggelam atau kasusnya sudah biasa-biasa saja. Ini yang juga diharapkan oleh masyarakat tidak seperti itu. Budaya kita bahwa aparatur sipil negara itu atau jadi ASN itu masih hal yang banyak dimauin ya, karena beberapa keuntungan menjadi PNS ya. Salah satunya adalah hari tua yang ada jaminannya gitu. Tapi memang belakangan ini juga beberapa anak muda justru malas ya menjadi PNS. Mereka justru ingin yang fleksibel. Betul. Mereka yang punya kreativitas tinggi justru ingin membuka peluang usaha sendiri. Tapi memang ini tadi ya harus juga dibangun struktur bagaimana rekrutmen PNS itu lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Tadi juga disampaikan bahwa ini tersangkanya cuma dikenakan wajib lapor gitu ya Mbak ya. Artinya penegakan hukumnya apakah memang belum jelas atau biasanya kan joki ini juga tidak berjalan sendiri gitu ya Mbak. Ini seperti apa Mbak Cia memandang hal ini seperti itu? Sebenarnya ada ya instrumen, ada di dalam undang-undang PNS sendiri, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu ya tentang aparatur sipil negara, dijelaskan bahwa kalau memang terjadi hal-hal dalam rekrutmen ya, kecurangan, maka itu ada sanksinya berupa diskriminasi atau pencabutan untuk rekrutmen. Jadi ikut rekrutmennya sudah dicabut, berarti mereka tidak ada kesempatan lagi kan. Kemudian juga karena ini adalah singgungan, karena joki akhirnya artinya dia melakukan manipulasi. Manipulasi ini juga ada undang-undang ITE. Undang-undang ITE ini juga ada sanksi pidananya kalau terjadi kecurangan. Ini kan termasuk dalam hal kecurangan ya, menggantikan orang lain dengan orang si joki itu. Sanksinya cukup lumayan ini karena ada denda dan sanksi pidana. Kalau sanksi dendanya itu 1 miliar, sementara sanksi pidananya itu sampai 3 tahun. Nah, ini yang harus ditegakkan. Itu tadi ya, jangan hanya sudah dapat diekspos kemudian persoalannya hanya mengambang gitu kan. Tidak ada penyelesaian sampai akhir, karena ini juga karena sifatnya ini adalah jaringan. Kalau tidak segala diungkap, maka ini akan terus terjadi dalam rekrutmen yang lain di kementerian ataupun rekrutmen yang lain, termasuk masuk perguruan tinggi negeri ya. Biasanya joki juga ada. Nah, itu juga memang jadi permainan karena memang sudah semacam jaringan atau kita sebut mafia lah, mafia perjokian. Ini yang harus diungkap juga oleh aparat agar benar-benar rekrutmen semua ya, baik itu masuk perguruan tinggi, terlebih menjadi aparatur negara, itu harus benar-benar bersih. Itu tadi, kalau dari awalnya bagus, maka insya Allah hasilnya akan bagus juga. Tapi kalau dari awalnya sudah jelek, bagaimana kita mengharapkan untuk buah yang bagus? Itulah padanannya di dalam rekrutmen ini, Mbak Nur. Kemudian tadi untuk tindak lanjutnya Mbak, seperti apa ya tindak yang dilakukan oleh aparat saat ini? Apakah memang cuman si jokinya itu aja atau sampai di akar-akarnya aja Mbak untuk pengusutan kasusnya ini Mbak Ci? Kalau kita ikuti perjalanan kasus ini ya, yang terakhir yang di Kejaksaan Negeri ini, karena melibatkan mahasiswa ya, sejumlah mahasiswa perguruan tinggi yang cukup bonafit ya, ini sudah ada 5 orang yang merupakan jaringan, benar-benar tadi kan ternyata memang ada jaringan. 5 jaringan yang pihak kepolisian juga akan melakukan pengusutan, tapi seperti apa kelanjutannya masih terus dilakukan karena si tersangkanya, si jokinya ini sendiri
kebetulannya perempuan ya, itu hanya diwajibkan lapor. Dia masih menjadi seorang mahasiswa. Ya, ini juga masyarakat harus mengawal juga ya untuk bagaimana sih kasus ini sampai dituntaskan gitu. Jangan sampai ini hanya menjadi suarnya aja, tapi ternyata praktek-praktek perjokian itu masih berlangsung. Artinya sejauh ini belum ada langkah tegas atau mungkin hukumnya untuk para pelaku jaringannya itu ya Mbak Ci ya? Betul, ini belum ada dan ini menjadi tantangan sendiri ya bagi aparat hukum, berani atau tidak, harusnya berani. Undang-undang sudah ada, payung hukumnya sudah ada, kenapa lagi gitu kan? Apalagi hukum kan tidak memandang, tidak tebang pilih siapapun, walaupun dia anak pejabat, walaupun dia anak penguasa, tetap hukum adalah hukum. Itu karena negara kita adalah negara hukum, penegakan hukum harus ditegakkan juga. Mungkin kita sebagai masyarakat juga harus mengawal kasus ini ya Mbak, agar tadi yang disampaikan Mbak Ci nggak mengambang ya Mbak ya. Apalagi ini oknum-oknumnya juga masih bebas begitu aja gitu. Nah, seperti Mbak untuk harapan kedepannya atau masukan sendiri untuk aparat penegak hukum sendiri Mbak Ci? Harusnya penegak hukum juga tetap konsisten ya melakukan pendagangannya. Jangan takut dengan siapa di baliknya, tapi hukum adalah hukum. Hukum itu adalah yang tertinggi di negeri ini, karena negeri kita adalah negeri hukum. Jadi apalagi masyarakat juga ikut mengawalnya. Jadi teruslah berjalan di ranah hukum dan untuk penyelesaiannya, karena kita semua akan mendukung untuk penyelesaian hukum secara baik di negeri ini. Ya mudah-mudahan semuanya itu berjalan dengan baik ya Mbak Ci. Amin. Oke Mbak Ci, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Metro TV Lampung, di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Post. Mulai dari lampos.co, lampungpost.id, serta sai100fm.id. Saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampos.co, diantaranya Lampung diberi 31,58 triliun dari APBN pada 2024. Prediksi terjadi peningkatan arus, Polda Lampung siapkan rekayasa lalu lintas di Bakauheni. Puncak pemudik bus diprediksi tanggal 22 hingga 23 Desember 2023. 7 rekomendasi oleh-oleh khas Lampung. Terakhir, oknum anggota Polres Lampung Utara diduga aniaya perempuan paruh baya. Mbak Cici, apa yang menarik Mbak Cici di lampungpost.id kali ini? Ya, di lampos.co trending topiknya adalah terkait dengan anggaran ya. Pemerintah pusat itu menganggarkan lewat APBN ya. Untuk APBD di Lampung tahun 2024 itu ada kenaikan sebesar 1,24 triliun atau 4% dari sebelumnya. Kalau tahun 2023 itu adalah 30 sekian triliun, maka di tahun 2024 menjadi 31,5 triliun. Nah, tentunya adanya penambahan APBD ini diharapkan mampu untuk pembangunan Lampung, karena memang di tahun 2024 adalah tahun pemilu ya. Nah, biasanya banyak hal-hal yang akhirnya digunakan untuk pengalihan anggaran. Nah, diharapkan tetap fokus pada pembangunan di wilayah Lampung, karena dengan adanya penambahan ini diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan juga bagi masyarakat di Lampung pasti. Dan harapannya anggaran itu semua terserap dan tepat sasaran. Betul, gitu, tepat sasaran pastinya. Ada ya. lagi Mbak Ci yang menarik di lampos.co? Ya, di lampos.co juga kalau namanya akhir tahun ini itu liburan ya, masa liburan dan kuliner itu menjadi banyak yang dicari, dan Lampung Pos menyajikan tempat-tempat kuliner dan oleh-oleh apa saja yang bisa dibawa pulang oleh para pengunjung yang datang di Lampung. Nah, ini juga menarik ya. Jadi selain kopi dan keripik pisang, masih banyak oleh-oleh lain yang bisa dibawa pulang oleh masyarakat yang bertandang ke Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke lampungpost.id. Yang pertama, pastikan kenyamanan Nataru, penandatanganan DIPA 2024. Kasus persebaran COVID-19 varian baru meningkat.
Terakhir, perkembangan terkini kasus tahanan kabur di Polda Lampung. Baci, apa Baci yang menarik di lampungpos.id, Baci? Besok Lampung Pos ID itu akan mengangkat terkait dengan Nataru ya. Natal dan Tahun Baru memang sudah sangat dekat sekali. Persiapannya memang harus dilakukan sejak dini. Karena libur panjang akhir tahun ini bakal terjadi limpahan pengunjung, pemudik yang baik stay di Lampung maupun hanya numpang lewat, karena Lampung adalah gerbang Sumatera. Jadi masyarakat yang di Jawa ingin ke Pulau Sumatera pasti akan melalui Lampung pastinya. Nah, disinilah persiapan harus yang dilakukan, baik itu transportasinya, kemudian keamanannya, dan lain-lainnya. Polda sendiri sudah menyiapkan 44 posko keamanan, 21-nya diantaranya posko gabungan dan termasuk kesehatan. Kemudian juga dengan mengerahkan 3.000-an personil untuk melakukan pengamanan selama Nataru. Jadi memang Nataru ini menjadi puncak karena pergerakan masyarakat itu juga akan banyak. Di sini juga perlu persiapan yang matang ya, dan juga tentunya selama liburan di tempat wisata juga harus diingatkan untuk tetap hati-hati, karena kita nggak tahu di akhir tahun biasanya cuaca berubah-berubah dan ini juga sering terjadi bencana tentunya ya. Ini artinya juga dari pihak kepolisian, pihak aparat juga sudah sangat mempersiapkan untuk Nataru ini ya Mbak ya. Oke, baik Mbak Ci, kita beralih. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke sai100fm.id. Yang pertama, K-pop paling banyak dicari di Google, ternyata BTS dan Blackpink. Lagu Friday dari Colin Yunus ajak anak muda hidup lebih santai. Lama vakum, gak rilis single cinta The Way You Move. Kim Kardashian bergabung di serial drama hukum Ryan Murphy. Dan terakhir, film horor masih mendominasi terlaris di 2023. Mbak Ci, terakhir apa ini Mbak Ci yang menarik di sai100fm.id Mbak Ci? Ya, yang terbaru adalah ya Google ini merayakan ulang tahun yang ke-25 ya kan di YouTube. Dan ternyata hasil pencariannya siapa sih yang paling banyak dicari? Ternyata grup band K-pop itu BTS dan Blackpink yang itu memecahkan atau merajai rekor di Google. Dan capaian ini tentunya ya membuat kedua grup band tersebut sangat bagus ya. Karena ternyata di Indonesia pun itu banyak sekali anak-anak muda yang menyukai kedua grup band tersebut, dan ternyata memang hasil pencarian Google pun seperti itu. Rating tertingginya masih dikuasai oleh justru BTS dan Blackpink ya Mbak ya. Apalagi Mbak Ci yang menarik di sai100fm Mbak Ci? Ya, kemudian juga ada trending ya tentang film ya. Film di kita menutup di 2023 ya. Dan film apa yang paling banyak diminati selama perjalanan 2023 itu ternyata film horor. Jadi masih menempati ranking pertama dan juga tentunya meraup keuntungan besar juga gitu. Itu yang masih menjadi tontonan masyarakat kita. Oke, Mbak Ci, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca harian umum Lampung Pos, serta kunjungi websitenya di lampos.co, lampungpos.id, serta dengarkan sai100fm dan kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.